Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua sepertinya baik-baik ya. Nah, sudah siap belajar belum hari ini? Siap, Bu. Sudah siap. Jika sudah siap, suaranya semangat ya. Jangan Semangat. ada yang lemes, jangan ada yang ngantuk. Sudah makan belum? Sudah, Bu. Sudah, tuh kalau sudah berarti harus semangat. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Dwi dipimpin ya teman-temannya untuk berdoa di dalam hati. Siap, Bu. Ayo teman-teman, duduk siap. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dwi sudah memimpin doa hari ini. Nah, sebagai rasa bentuk cinta kita terhadap tanah air, alangkah baiknya sebelum belajar kita bernyanyi lagu nasional dulu ya. Yang akan kita nyanyikan hari ini adalah lagu Indonesia Raya. Yuk, semuanya kita berdiri dulu. Kita nyanyi Indonesia Raya. Keluarkan suaranya ya. Kita nyanyi sama-sama. Baik, terima kasih. Silahkan semua boleh duduk ya. Terima kasih, Bu. Nah, sebelum belajar, Ibu absen terlebih dahulu. Coba lihat temennya siapa yang tidak hadir di hari ini. Lihat kiri kanan, ada enggak yang hadir? Rina, Hadir Bu. semua, Bu. Rina kenapa ya? Sakit. Sakit. Kita doakan ya, mudah-mudahan Rina lekas sembuh dan bisa ke sekolah seperti biasa. Ada lagi selain Rina? Udah, Bu. Udah, baik. Berarti semua hadir ya selain Rina. Nah, murid-murid, sebelum kita belajar, kita ingat-ingat dulu. Kemarin kita sudah belajar apa ya? Ada yang ingat? Hari ini kita wujud benda. Kemarin kita belajar apa? Benda-benda.
betul. Hari kemarin kita itu belajar tentang benda. Ada benda yang terbuat dari kayu, logam, kaca, dan lain-lain. Nah, hari ini pun kita masih belajar seputar benda. Hanya saja belajarnya tentang subtema 2, wujud benda pembelajaran pertama. Nah, coba murid-murid, di sini Ibu punya tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai setelah kalian belajar hari ini. Yang pertama, setelah belajar itu, kalian harus mampu mengklasifikasikan wujud benda, kemudian mampu menganalisis informasi tentang macam-macam wujud benda. Selain itu, juga kalian mampu mengkonversi satuan panjang, menghitung konversi satuan kilometer ke meter ataupun sebaliknya. Jadi sudah jelas ya, hari ini kita belajar tentang wujud benda, kemudian ada juga mengkonversi satuan panjang. Nah, mari kita amati benda yang ada di dalam kelas. Coba sebutkan benda apa saja ya yang ada di dalam kelas? Kursi. 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 Apalagi? Meja. Meja, betul. Papan Apalagi? tulis. Mari. Papan tulis. Papan tulis. Jendela. Pintu. Ada lagi? Pintu. Ada buku. Iya, buku ya. Nah, iya. Yang kalian amati barusan adalah itu benda. Sekarang dari benda-benda tersebut nanti kita akan belajar tentang wujud benda. Kemudian siapa yang tahu nih berapa jarak dari ibu yang sekarang duduk ke kursi kalian? Ada yang tahu nggak itu jaraknya berapa? Nggak Ada yang tahu, Bu. Nggak Nggak tahu. tahu. Kalau misalkan kalian tidak tahu, supaya menjadi tahu jaraknya berapa, kita harus bagaimana ya? Harus diukur, Bu. Iya, betul. Harus diukur. Kemarin kita sudah belajar ya untuk mengukur. Nah, kira-kira supaya bisa mengukur, alat apa yang bisa kita gunakan untuk mengukur jarak? Dari satu benda ke benda lain. Pakai apa ya? Penggaris. Betul ya. Penggaris. Pakai penggaris itu tidak cukup. Jadi kita harus pakai meteran. Nah, ini sudah jelas ya murid-murid. Hari ini kita itu akan belajar tentang wujud benda, kemudian tentang mengukur jarak dan mengkonversikannya. Nah, ini sekilas sebelum kita lanjut ke video pembelajaran, Ibu ingin menerangkan sedikit tentang wujud benda. Wujud benda itu ada 3. 1, wujud benda padat. Contohnya bisa dilihat, salah satunya adalah pensil. Yang kedua adalah wujud benda cair. Salah satunya adalah es ataupun air minum. Yang ketiga adalah wujud benda gas. Salah satu contohnya adalah balon. Ya. Nah, untuk lebih memahami tentang wujud benda, di sini Ibu punya video pembelajaran. Silakan kalian simak baik-baik, amati, dan pahami isinya. Kita simak sama-sama ya. Iya, Bu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 3, kelas 3 SD. Benda. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Contohnya, meja, kursi, ember, minyak, dan balon. Coba anak-anak sebutkan apa saja benda yang ada di sekitarnya. Nah, berdasarkan sifat fisiknya, benda dapat dikelompokkan menurut ukuran, warna, dan wujud. Kali ini kita akan membahas tentang wujud benda. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair,
dan gas. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat gambar meja, minyak goreng, dan balon. Coba anak-anak tebak. Meja termasuk benda padat, cair, atau gas ya? Benar sekali, meja adalah benda padat. Kemudian bagaimana dengan minyak goreng? Iya, minyak goreng adalah benda cair. Kemudian balon. Anak-anak pasti pernah meniup balon, bukan? Nah, benda apa ya yang di dalam balon sehingga bisa membuat balon menjadi besar dan mengembang? Ya, betul. Benda yang ada di dalam balon adalah gas. Benda padat. Coba anak-anak amati buku, tas, meja, dan kursi yang ada di sekitarmu. Apakah benda itu berubah? Benda itu tidak akan berubah bentuk, ukuran, dan beratnya, karena benda-benda itu termasuk benda padat. Maka sifat benda padat adalah bentuk, ukuran, dan beratnya tidak berubah, walaupun tempatnya berubah. Kemudian, benda padat dapat digenggam dan memiliki volume atau berat yang tetap. Benda cair. Contoh benda cair adalah air, minyak goreng, sirup, dan kecap. Sifat benda cair adalah bentuknya selalu berubah menyesuaikan bentuk wadahnya. Contohnya, jika air dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Dan ketika kita pindahkan air itu ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Kemudian, volumenya selalu tetap. Maksudnya, jika air di dalam gelas memiliki volume 50 ml, dimasukkan ke dalam botol, maka volume air di dalam botol masih tetap 50 ml. Benda gas. Contoh benda gas adalah udara, angin, balon, balon udara, dan ban. Sifat benda gas adalah bentuknya selalu berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Kemudian, volume atau berat bendanya selalu berubah dan mengisi ruangan yang ditempatinya. Agar anak-anak lebih paham tentang wujud benda. Nah, videonya sudah disimak baik-baik, murid-murid? Sudah, Ibu. Sudah, ada yang ditanyakan tidak dari video berikut yang tadi kalian simak? Tidak, Bu. Tidak, jika Tidak, Bu. tidak, coba Ibu ingin bertanya dulu ya. Cindy, di video tadi Iya, Ibu. wujud benda itu apa saja ya? Ada benda padat, Bu. Tuh. Terus ada benda cair. Ah, Kemudian ada gas. iya betul, beri tepuk tangan buat Cindy. Hebat ya. Nah, kemudian Dwi, ada Dwi? Ada, Bu. Nah, Dwi, coba sebutkan. Ini sifat apa ya? Sifatnya berubah sesuai benda. Sifatnya berubah Cair, Bu. sesuai wadahnya. Maaf, apa? Cair, Bu. Air, betul Benda- nggak? Yang lain jawabannya air. Iya, Betul? Bu. Iya, betul. Berarti Betul, kalian Bu. sudah menyimak videonya dengan baik. Bagus ya. Kalau nggak menyimak dengan baik, pasti tidak bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi Lanjut. Sebentar ya. Ya, Bu. Nah, di sini Ibu ingin mereview atau mengulang sedikit ya yang tadi disampaikan di video. Benda padat itu katanya memiliki bentuk, ukuran, dan volume yang tetap. Coba disebutkan, Kiki, contoh benda padat yang ada di gambar ini apa saja ya? Ada tidak, Kiki? Ada kayu,
Iya, Bu. Ada Ya. kayu. Ada mobil. Terus Lalu ada bola. Ada kamera, Bu. nah, benda-benda ini sering Kursi, ditemukan ya lemari, kehidupan sehari-hari? dan sapu. Iya, Iya, betul. Bu. Sering, Bu. Nah, Iya, benda ini sering Bu. kalian temukan di sekitar kalian, terutama di rumah ini pasti ada. Yang kedua adalah benda cair. Benda cair itu memiliki bentuk dan ukuran yang selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, namun volumenya selalu tetap. Contoh benda cair itu adalah air, madu, sirup, dan minyak. Mau kalian menuangkan Minyak. air ke wadah seperti apapun, pasti bentuknya mengikuti wadahnya. Dan volumenya tidak akan berubah atau tetap. Yang ketiga adalah benda gas. Benda gas ini memiliki bentuk dan ukuran yang berubah-ubah, terdapat di segala tempat dan mengisi seluruh ruangan. Kemudian juga menekan ke segala arah, memiliki massa atau berat. Contohnya nih, bisa dilihat ada balon, ada gas LPG yang suka dipakai masak ibu kalian. Kemudian ada uap air, Iya, Bu. asap pabrik, dan juga Awan. awan. Nah, sudah paham mengenai wujud benda? Sudah, Bu. Sudah. Jika sudah, mari kita amati gambar dapur rumah Dayu berikut. Sudah diamati? Sudah, Bu. Sudah. Coba siapa yang Sudah, mau Bu. menyebutkan ada wujud benda apa saja ya di dapur Dayu? Aku, Bu. Boleh, silahkan. Ada buah. Ada gas, Bu. Ada Nah, gas itu apa wujud bendanya? itu, Bu. Apa tuh lagi masak air ya, Bu? Iya, betul. Asap ya, uap. Ya, ada asap. Iya, uap. Nah, uap. Itu termasuk gas. Apalagi yang termasuk gas? Gas buat masaknya. Oh, bisa Buat Masaknya, kompor. Bu. ada ya, tapi di bawah di sini tidak kelihatan. Yang lain, benda lain, Iya, ada benda padat. Coba siapa yang mau menyebutkan apa saja yang termasuk benda padat? Aku, Bu. Aku mau. Iya, Ada panci. iya, Ada wajan. iya. Pisau, Bu. Pisau, betul. Ada meja. Meja, iya. Ada lagi? Lemari. Lemari, betul ya, banyak. Kemudian yang terakhir, wujud benda cair. Siapa yang mau menyebutkan? Aku, Bu. Aku lagi. Aku. Boleh yang belum ya, yang belum, yang sudah jangan. Kita Ya, ke yang udah, belum dulu. udah, mau. Udah. Belum. Apa saja? Ada air. Ada minyak, Iya. Bu. Minyak Ah, goreng. Betul, air dan Sayur. iya, sayur ya. Nah, berarti kalian sudah paham ya tentang wujud benda. Anak-anak hebat. Kemudian, nah di sini Ibu punya satu benda. Ini apa ya? Motor. Motor. Siapa di sini yang suka naik motor? Aku kalau Aku, Bu. Jalan-jalan, Bu, pergi sama sekolah Ya, dianterin. motor ini adalah salah satu wujud benda. Nah, di motor ini ada wujud benda apa saja ya? Asap, Bu, Ada benda knalpot. padat sama Iya, gas, Bu. knalpotnya itu padat. wujud benda apa? Benda gas, Gas, Bu. Bu. Dan Gas. gas. Lagi selain gas. Benda padat, Bu. Benda padat, padat, Bu. betul. Motornya sendiri benda padat ya. Yang lain satu lagi. Cair ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Apa ya, Bu? Ada Bensin, Bu. Bensin. Dalam Bensin. motornya. Ada yang tidak Bensin. ada. Yang betul Bensin. adalah apa? Ya, Yang Bu. betul Air. adalah Bensin. ada. Coba apa benda cairnya? Bensin. Bensin. Bensin, Bu. Bensin, betul ya. Dan motor Bensin. ini ada 3 benda. Ada 3 wujud benda, yaitu benda padat, benda cairnya itu bensin. Kemudian benda gasnya itu adalah
udara yang ada di dalam ban motor, kemudian juga asapnya. Nah, sepeda motor ini bisa kalian gunakan untuk berpergian. Siapa yang suka ke sekolah naik motor? Aku, Bu. Saya Bu. Saya, Bu. Nah, banyak ya, hampir semua itu ke sekolah naik motor kalau yang rumahnya atau jaraknya jauh. Nah, sepeda motor ini bisa mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat lain yang jaraknya jauh. Nih, di sini ada sebuah teks yaitu tentang Edo. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km. Lumayan jauh ya. Makanya Edo tidak jalan kaki, tapi Edo naik motor. Nah, di sini kita akan belajar tentang jarak dan satuannya. Satuan jarak itu biasanya dapat diukur oleh kilometer atau meter. Coba itu bertanya. Ada dia? Ada dia tidak? Ada, Bu. Ada. Dia coba sebutkan jarak dari rumah sekolah itu berapa ya? 1 kilo, Bu. 1 kilo, deket ya, lumayan deket, 1 kilometer. Nah, yang dia gunakan itu adalah satuan kilometer. Kilometer ini, kalau jarak itu ternyata bisa dirubah murid-murid ke meter, yaitu dengan cara dikonversi. Kemarin kita sudah belajar sebelumnya tentang satuan panjang. Nah, sebelum ke video pembelajaran, satuan panjang itu apa saja ya? Yang tangga-tangga itu, siapa yang masih ingat? Ingat, Bu. Itu Ibu KM. Apa dulu? Tangga yang paling atas itu satuannya apa? Dua. Hektometer. Yang ketiga. Dekameter. Dekameter. Meter. Kelima. Desimeter. DM. Sentimeter. Milimeter. Masih ingat ya? Nah, sekarang untuk lebih memahami tentang satuan panjang dan cara mengkonversinya, kita pelajari video pembelajarannya. Simak baik-baik ya. Ya, Bu. Mari kita belajar bersama-sama ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang alat ukur panjang baku. Masih ingatkah alat ukur panjang baku itu apa saja? Yang pertama ada penggaris. Kedua ada meteran pita. Ketiga, meteran saku. 4, meteran rol. Dalam alat ukur panjang baku tersebut, biasanya menggunakan satuan panjang cm atau meter. Nah, anak-anak perlu ketahui juga bahwa satuan panjang itu ada banyak. Apa sajakah itu satuan panjang? Kita akan belajar dalam pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya kita akan membuat tangga satuan panjang terlebih dahulu, supaya memudahkan kita untuk menghitungnya nanti. DM. Naik satu tangga atau satu tingkat dibagi 10. Ingat ya anak-anak, kalau turun dikali, kalau naik dibagi. Tiap satu tingkat, tiap turun satu tingkat dikali 10. Tiap turun satu tingkat dikali 10. Tiap naik satu tingkat dibagi 10. Tiap naik satu tingkat dibagi 10. Diingat-ingat ya anak-anak. Nah, dekameter kita ingat dengan kata hitam. Dekameter kita ingat dengan kata dalam. Meter kita ingat dengan kata mobil. Desimeter kita ingat dengan kata desi. Sentimeter kita ingat dengan kata cantik. Milimeter kita ingat dengan kata mondar-mandir. Kita coba ya.
Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Sekali lagi ya. Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Supaya tambah ingat, sekali lagi kita coba. Kucing hitam dalam mobil, contoh pertama. 5 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Kita sudah membuat tangga satuan panjang. Kita akan melihat meter ke sentimeter itu naik atau turun. Coba diperhatikan, naik atau turun? Ya, turun. Turun berapa? Turun 2 tingkat. Ingat anak-anak, setiap turun 1 tingkat dikali 10. Nah, ini turun 2 tingkat. Ibu mempunyai cara mudah anak-anak untuk menghitungnya, yaitu setiap kali turun 1 tingkat, kita beri angka 0. Turun 1 tingkat lagi, kita beri angka 0 lagi. Kita coba praktekkan ya. Yang pertama, kita tuliskan angka 5 terlebih dahulu. Kita akan menghitung 5 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Turun 1 tingkat, tambahkan 0. Turun lagi, tambahkan 0 lagi. Nah, sudah ketemu anak-anak jawabannya. 5 meter sama dengan titik-titik sentimeter, yaitu 5 meter sama dengan 500 sentimeter. Seperti itu ya. Lanjut pada contoh berikutnya. 400 cm sama dengan titik-titik meter. Kita buat tangga satuan panjang. Anak-anak, kita lihat. Sentimeter ke meter itu naik atau turun? Naik atau turun? Pintar. Naik. Naik berapa tingkat? 2. Nah, ingat anak-anak, tiap naik 1 tingkat berarti dibagi 10. Nah, cara mudah menghitungnya, tiap naik 1 tingkat kita hilangkan 0. Naik 1 tingkat lagi kita hilangkan 0 lagi. Kita coba praktekkan ya. Kita tuliskan 400. Kita akan menghitung 400 cm sama dengan titik-titik meter. Kita sudah menuliskan 400. Maka kita akan mulai dari sentimeter ke desimeter, naik 1 tingkat berarti kita hilangkan 1. Desimeter ke meter, naik 2 tingkat berarti hilangkan 0 lagi. Jadi dapat kita lihat bahwa 400 cm sama dengan 4 meter. Mudah atau susah anak-anak? Nah, sudah disimak ya murid-murid? Sudah disimak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Mudah apa susah? Sudah, Bu. Satuan panjang ini. Susah. Mudah, Bu. Mudah. Nah, setelah kalian menyimak, ada yang ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Ya, coba. Ibu ingin tes. Sudah paham, Bu. Udah paham, bagus. Coba Kiki, Ibu ingin tes dulu. Kalau misalkan dari kilometer ke meter, itu kita naik apa turun ya? Turun, Dari Bu. kilometer ke meter. Turun, Bu. Tangga, turun tidak? Turun berapa? Turun, Bu. Turun berapa tangga ya? Turun 3 tangga. 3. Jika turun, itu di bagaimanakan? 3, Bu. Dikali. Dikali, betul. Setiap satu Dikali, tangga Bu. itu dikali 10. Jadi kalau misalkan Kiki tadi turunnya 3 tangga, itu dikalinya berapa ya Kiki? 1000.
1000, betul. Sekarang coba Rina, ada Rina? Ya, Bu. Ada Rina tidak? Ada. Rina, kalau misalkan dari meter ke hektometer itu naik apa turun ya? Naik, Bu. Naik, betul. Jika naik itu dibagaimanakan? Dibagi, Bu. Dibagi, betul. Setiap naik satu tangga dibagi 10. Nah, berarti kalau ke meter ke hektometer naik berapa tangga ya? Dua. Berapa ya? 2. Dibagi berapa? 100. 100, betul. Hebat ya. 100. Kalian sudah memahami video pelajaran yang ada di video tadi. Nah, di sini Ibu sedikit mengulas ya di video yang tadi itu membahas satuan panjang. Satuan panjang itu ada 2, satuan panjang tidak baku dan satuan panjang baku. Yang tidak baku itu yang tidak memiliki ukuran pasti, yaitu biasanya menggunakan anggota tubuh. Ini udah dibahas ya sebelumnya di materi kita kemarin, yaitu satuan tidak baku itu ada jengkal, ada hasta, ada depa, ada lengkah, dan ada satu kaki. Kemudian untuk satuan panjang baku ini yang sedang kita pelajari, yaitu satuan panjang yang menggunakan satuan seperti meter dan sentimeter. Berikut adalah alat-alatnya. Ini juga kita sudah belajar. Ibu hanya mengingatkan saja. Nah, ini juga ada satuan panjang baku, tangga satuan panjang baku. Nah, jika sudah mengerti semua, di sini Ibu ada contoh-contohnya. Bisa dilihat gambarnya, kita amati dulu ya. Kelihatan tidak angkanya di gambar, di denah ini? Ini adalah denah jarak ke rumah nenek. Kelihatan tidak angkanya? Kelihatan. Coba Ike, berapa jarak dari rumah Edo ke nenek? 5 km 300 meter. Iya, betul. Di sini ada keterangan 5 km dan 300 meter. Tugasnya adalah mengkonversi dari kilometer ke meter, seperti contoh yang tadi di video. Berarti yang harus kita konversikan adalah kilometernya. Nah, di sini ada 5 km. Kita hitung dari kilometer ke meter itu naik apa turun tangganya? Turun. Berapa ya? Turun 3 kali. Nah, kita sama-sama coba. Kilometer, hektometer, dekameter, kemudian meter. Meter, dekameter, meter. 5 kali 1000 berapa? 5.000. 5.000. Betul. Kita tuliskan 5.000. 5 km ini berarti 5.000 meter ya. Kemudian yang 300 meternya harus dirubah tidak? Tidak. Tidak, karena sudah sama-sama meter. Tidak, Bu. Menjelaskan 5.000 tambah 300 berapa ya? 5.300. 5.300. 5.300. Ya, betul. Hebat, hebat, hebat. Kemudian contoh yang kedua. Ini kebalikannya, mengkonversinya dari meter ke kilometer. Coba soal yang kedua, berapa jarak dari Edo, dari rumah Edo ke kebun binatang? Ada Dwinda? Iya, Bu. Coba dilihat, dari rumah Edo ke kebun binatang berapa jaraknya ya? 1000 meter ditambah 523 meter. Iya, betul. 1.523 meter. Tugas kita adalah di sini mengkonversi dari meter ke kilometer. Kita uraikan dulu. 1.500 itu terdiri dari 1.000 meter dan 523 meter. Nah, 1.000 meter ini sama dengan berapa kilo? 1. Betul. Jadi bisa ditulis bahwa 1.523 meter itu adalah 1 kilometer ditambah 523 meter. Sudah mengerti semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Tidak ada yang ditanyakan atau ada yang ditanyakan? Tidak Tidak, ada, Bu.
Tidak ada. Kita tidak ada nih, karena kita akan berdiskusi. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Kita tepuk semangat dulu agar semangat kembali lagi. Siap tepuk semangat? Siap, Bu. Ya, Bu. Ya, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Se. Se. Nah, Mat. semangat. 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 Sudah semangat lagi belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, jika kalian sudah mengerti pelajaran yang tadi, saatnya kita berdiskusi secara kelompok. Kelompoknya sudah Ibu tentukan. Kelompok pertama itu ada Aldi, Ike, dan Kiki. Kelompok 2 ada Rina, Winda, dan Dia. Kelompok 3, maaf Ibu salah nulis, ada Dina, Cindy, dan Wi. Nah, silakan kalian duduk bersama kelompoknya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Sebelum kalian mengisi bersama-sama, itu harus diperhatikan bahwa kalian harus menuliskan dulu identitas di bagian halaman depan LKPD. Semua kelompoknya dituliskan namanya. Kemudian harus membaca petunjuk pengerjaan LKPD dulu. Setelah dibaca petunjuk, baru kerjakanlah dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Nah, LKPD-nya ini sudah dibagikan ya. Kalian sudah dapat LKPD yang ini? Yang tentang macam-macam Bu. benda di sekitar sekolah. Sudah dapat semua? Bu, sudah. 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 LKPD kedua yang soal mengkonversi satuan panjang. Sudah belum? Sudah. Sudah ada? Ya, silahkan. Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Kerjakan bersama kelompoknya bersama-sama. Bagi ada yang ingin bertanya, apabila belum mengerti, boleh tanyakan kepada ibu ya. Tidak boleh menanyakan kepada teman, tapi tanyakan langsung kepada ibu guru. Paham? Paham, Bu. Oke, silakan kerjakan selama 15 menit. Kelompok saya sudah selesai, Bu. Ya, wah hebat sekali ya, sudah Saya selesai. udah. Siap, jika sudah selesai, mari kita presentasikan hasil kerja kelompokmu. Yuk, kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Aku, Bu. Aku. 3. Kelompok 3, boleh silakan kelompok 3. Presentasikan dulu yang hasil kerja mencari wujud benda. Halo? Tidak ada suaranya, Dwi. Oh iya, Dwi tidak terdengar. Jangan malu-malu, Dwi. Iya, maaf. Iya, apa Bu tadi mencari benda ya, Bu? Ya, benda di sekitar sekolah yang termasuk benda padat, cair, dan gas. Silahkan. Benda padat ada meja, kursi, lemari, buku. Benda cairnya ada air minum, Bu. Benda gasnya ada ban sepeda, ban motor, Bu. Iya, sudah hebat ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Berapa ini? 3. Kelompok 3. Kita Bu, aku kasih hebat buat kelompok 3. Iya, Bu, Kelompok aku 3. mau istirahat, Bu. Mau istirahat, Oh Bu. iya, bentar. Ibu mau berikan hebat dulu buat kelompok 3 ya. Kita beri hebat Iya, pada Bu. kelompok 3. Kelompok 3, hebat, hebat, hebat. Nah, ada yang beda tidak jawabannya dari kelompok 3? Atau semuanya sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama. Nah, ini kita sudah di penghujung. Adakah yang ingin ditanyakan terkait materi yang dipelajari hari ini? Tidak ada, Bu. Ada, berarti sudah mengerti ya. Jika tidak ada, kita simpulkan dulu bersama-sama. Kita hari ini sudah belajar apa dulu? Kita belajar apa saja? Nah, Belajar benda padat, benda cair, ya. dan gas. Ya, terus Gagas, Mengukur konversi, jarak. ya, betul ya. Nah,
sekarang karena sudah memahami materi hari ini, kita kerjakan evaluasi secara mandiri. Silakan kerjakan evaluasinya secara mandiri selama 10 menit. Sudah, Bu. Sudah, baik. Jika sudah, silakan dikumpulkan. Nah, Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, kalau senang berarti hari Tenang, Bu. siap belajar lagi. Besok harus lebih semangat ya. Siap. Ya, Bu. Ya, hari besok kita akan belajar masih di wujud benda, akan tetapi besok kita akan belajar tentang mengukur berat suatu benda. Ditunggu ya di besok hari di kelas 3 ini. Adakah di sini yang mau memimpin doa sebelum kita pulang? Aku, Bu. Boleh, silakan Dwi pimpin doa. Bu. Duduk siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi Ya, sampai bertemu hari besok. Nah, cukup sekian Ibu presentasi dari saya. Mohon masukan dan saran. Udah di stop share nggak apa-apa ya? Baik, Bu Shani. Bu Shani, Ibu menggunakan model Discovery ya, Bu ya? Ini PBL, Pak. Tadi saya di PBL. awal ya menanyakan tentang bagaimana untuk mengetahui jarak dari satu benda ke benda lain harus dengan cara apa. Ada kaitannya dengan perubahan wujud juga ya tadi? Enggak sih, saya nanya dulu benda yang Enggak. ada di sekitar, Pak. Kemudian saya menanyakan gimana supaya tahu jarak dari saya ke benda tersebut gitu, Pak. Baik. Kalau PBL ya sudah cukup oke sih sebenarnya, Bu. Sudah oke ya pembelajarannya, Ibu juga menggunakan beberapa media. Saran saya, Bu, gini aja, Bu. Ini kan tentang jarak ya. Iya. Pengukuran jarak ya. Kalau masalahnya dibuat seperti kasus kayak gini, Bu, membuat skala ya, jarak dari rumah ke sekolah gitu bisa nggak, Bu? Masuk nggak di konsep ini? Kalau skala enggak sih, Pak, ini lebih ke satuan panjang dulu, Pak. Oh, Satuan panjang doang. Iya, ke konversinya, Pak, lebih ke konversi. Mau konversi. Ini mirip dengan Pak Aldi ya, Bu Shani ya? Pak Aldi kemarin apa ya? Pak Aldi kemarin mah mengukur ini, Pak, yang buah buahan itu. Enggak, pada konsepnya sama kan? Materinya sama kan? Maksudnya? Oh, sama nggak ya, Pak? KD-nya gitu kan? Beda, Pak. Saya kelas 3, Pak Aldi kelas 4. Oh, beda ya. Nah, Bu Shani yang mirip dengan Pak Aldi itu apa ya? Pernah sempat ingat saya? Media yang digunakan kemarin pengukuran, ya, tapi fokusnya kepada pembulatan angka hasil pengukurannya kalau saya. Enggak, maksudnya dulu kan ada yang sama tuh, Bu Shani. Iya, yang ini, Pak, yang media konkretnya yang pengukuran itu, Pak. Kalau Pak Aldi kan pakai yang kiloan. Kalau saya pakai yang satuan panjang meteran itu, Pak. Iya, berarti kan KD-nya sama kan, Bu? KD-nya beda kayaknya, Pak, tapi mungkin redaksinya hampir sama tentang mengukur mungkin, Pak. Enggak, dulu kan Bu Shani menggunakan Discovery itu yang mana ya? Yang berangkat yang mana, Bu Shani? Untuk tadinya yang ini, Pak. Oh, kan pantas. Kok enggak. Saya tuh masih ingat betul dulu itu di materi ini tuh Ibu menggunakan Discovery. Iya, betul. Betul kan, Bu? Iya, tadinya kan, Pak, tadinya saya itu mau mengambil yang mengukur ini apa namanya, yang berat, kemudian mengukur panjang. Tapi ternyata untuk di real di
promesnya itu untuk PPL itu udah kemarin-kemarin Pak, jadi belum terlaksana. Jadi saya ganti materinya itu ke satuan panjangnya Pak, bukan mengukur beratnya. Tapi masih di Iya, maksudnya tema yang sama, masih di pengukuran yang sama, hanya ini lebih ke panjangnya Pak, bukan ke berat. anak itu langsung praktek gitu loh Bu Sen. Praktek melakukan pengukuran misalnya berapa panjang taman misalnya dari sekolah dari kelas ke taman misalnya. Kan bisa tuh. Ya, bisa Jadi Pak. bisa dibuat seperti itu atau mengukur panjang-panjang benda-benda yang ada di sekitarnya, misalnya panjang meja, panjang bangku, panjang lenang. Itu bisa dilakukan Bu Seni? Iya bisa Pak. Ya, ya, itu bisa nanti bisa nambahkan aja lah ya, tambahkan. Baik, Jadi hanya sebatas mengukur panjang tadi yang di Klapedia, tetapi anak-anak itu dibuat grup ya untuk apa ya? Masalahnya apa ya kira-kira ya? Masalahnya dibuat kayak gini. Coba identifikasi gitu ya. Kok jadi bingung saya? Karena saya persepsinya udah discovery gitu. Persepsinya udah discovery karena ingat banget dulu itu discovery gitu. Jadi berubah lagi nih saya. Gini. Dan benda yang ada di sekitar kita itu lebih cocok memang discovery Bu Sen. Susah banget kalau ini satuan kan. Apa ya? Konversi satuan kan Bu Sen ya? Iya betul, satuan panjang Pak. Iya. So, kalau misalnya dibuat PBL itu tadi PBL-nya mana Bu? Menurut Bu Seni? Kok saya lebih? Iya gimana? Untuk PBL-nya tadi saya lebih ke mengukur ini sih Pak, mengkonversi ke jarak dari kilometer ke meternya. Nah itu discovery Bu, tidak ada masalah di sana. Makanya kan lebih bagus misal mengukur panjang meja atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah setiap kelompok nanti dilakukan selain mengukur juga sih. Karena saya tahu banget ini Bu Seni dulu itu discovery kok yang materi ini tuh. Benar nggak sih Bu? Iya betul Pak, tadinya discovery karena kan tadinya ada menghitung ini teh Pak, saya teh menghitung berat. Kemudian yang pakai yang apa? Yang penggaris, tapi itu udah kelewat Pak, saya teh bingung di situnya. Jadi saya ganti ke satuan panjangnya aja. Iko misalnya sinyalnya di situ payah. Ya. Bu Seni, iya Bu, nggak apa-apa. Jadi it's okay kalau memang hanya pengukuran panjang saja itu nggak ada masalah. Tetapi kalau PBL itu tadi asal belum kena PBL-nya Bu Sen. Gampang ya Pak. Jadi saya ini tadi menikmati pembelajaran Bu Seni, saya menikmati begitu ya. Saya sangat menikmati, tetapi menikmatinya ini sebagai sutradara film Discovery gitu. Si anak itu diajak untuk discovery gitu. Discovery tentang yuk kita ukur yuk ini panjang berapa, kemudian kita konversikan ke satuan. Ini oke, kalau ini discovery it's oke banget gitu. Bagus lah menurut saya, itu bagus gitu. Tapi kalau PBL belum kena Bu Sen, ya belum kena. Jadi memang I think is it discovery learning, ya. So you should be appropriate pendekatan yang tepat untuk materi yang Ibu sampaikan ini tadi itu mirip-mirip ya, lebih cocok ke discovery ini. Ya bisa saja materi ini dijadikan PBL, tapi dalam konteks peer teaching Ibu kena gitu, feel ke PBL itu belum kena. Tadi saya begitu Bu. Tapi kalau discovery itu oke banget. Oke banget gitu, oke banget Bu Sen. Itu ya dari saya. Atau mungkin ada tambahan dari Bu Is. Silakan Bu Is. Baik, terima kasih Pak masukannya. Ya, terima kasih Pak Didit. Bu Seni tadi pembelajarannya bagus ya. Jadi kalau saya gambarkan, kalau saya lagi ngejelasin
di kelas dengan model yang Bu Seni itu sebenarnya anak-anak akan dapat pembelajaran IPA sama pembelajaran matematikanya itu, tapi nggak tematik gitu ya. Maksudnya pasti ngerti dengan cara begitu tuh anak pasti ngerti gitu ya. Cuman kan kita pertama konsepnya tematik, jadi blendnya kurang gitu. Kemudian tadi nggak match dengan konsep PBL-nya. Saya mungkin bisa bantu ya Bu Seni kalau mau PBL. Itu mungkin pertamanya itu Bu Seni menghadirkan orientasi masalahnya, misalnya anak yang duduk kita tulis satu huruf di papan tulis, hurufnya standar ya, atau lebih kecil dari biasa ukuran Bu Seni menulis di papan tulis begitu ya. Kemudian minta anak membaca yang jarak duduknya paling depan. Lalu minta anak membaca yang paling belakang. Itu nanti yang lebih jelas yang bisa membaca tulisan itu yang paling depan apa yang paling belakang. Itu kan persoalan. Kenapa yang paling belakang tidak bisa membaca tulisan Bu Seni dengan jelas di papan tulis? Ada persoalan dengan jarak gitu. Nah, baru nanti menghantarkannya supaya jadi ngeblend sama benda padat, cair dan gas gitu kan, harus begitu tuh ya. Harus ini apa hubungannya antar benda padat, cair, gas gitu ya. Nanti mungkin ada beberapa hantaran gitu ya. Jadi tempat duduk anak-anak itu adalah benda padat gitu ya. Dia itu bisa dipindah dan bentuknya akan tetap begitu. Jadi anak tuh tahu ini kursi itu benda padat loh, bukan benda cair. Jadi kalau saya pindah duduk saya di kursi, saya angkat, pindahin ke depan, maka saya akan menyelesaikan persoalan saya mengenai jarak kan, nanti bisa baca. Tapi dia juga paham bahwa itu benda padat gitu. Cuman nanti konsep pemaparannya harus didetilin ya, gimana-gimananya saya juga belum kegambar. Cuman tadi globalnya begitu. Jadi kalau mau dibikin problem jarak dan nanti ada kaitannya dengan benda gitu ya, berarti Bu Seni bisa mengaitkan seberapa jauh jarak antara anak-anak dengan papan tulis misalnya gitu ya. Nah terus kemudian nanti apakah mungkin dipindahkan tempat duduk begitu ya, karena itu kan benda padat gitu ya. Nanti baru bahas konsep benda padat dan sebagainya. Kalau mau dibuat PBL seperti itu begitu ya, dihadirkan konsep baru, nanti akhirnya bisa diukur kan, tadi ada alat ukur meteran gitu ya, diukur berapa nih sebenarnya dari sini ke sini gitu ya, dari papan tulis ke kursi Aldi berapa, kursi Aldi ini di depan nih gitu ya, dari papan tulis ke kursi Cindy berapa nih gitu, yang paling belakang gitu misalnya, itu bisa seperti itu ya. Bu Seni kegambar nggak? Saya khawatir kegambar nggak ini. Terima kegambar ya, ya alhamdulillah ya. Memang susah. Tapi emang susah. Jadi saya juga tadi pas Bu Seni lagi nerangin, saya mikir ini tuh sebenarnya belum PBL, tapi ini neranginnya udah bagus gitu ya. Biasanya punten konvensional kan begini ya, model-model kita kalau di kelas tuh begini gitu ya. Saya udah puluhan tahun tuh ya begini, anak jelas nanti ngerti cara konversi begini, terus cara mengenal bentuk-bentuk wujud-wujud benda begini. Cuman kita nggak kerasa bahwa anak sedang menyelesaikan sebuah persoalan tuh enggak gitu. Apalagi dikaitkan dengan konsep tematik, harus ngeblendnya itu memang belum terlalu terasa gitu. Ya, gitu aja Bu Seni. Tapi alhamdulillah sudah bagus dari penyampaian dan dari intonasi juga cukup tenang begitu ya. Makasih Bu Seni, semangat Bu Seni ya. Terima kasih Ibu, pencerahannya sudah terbayang. Memang susah Ibu tadi apa ya? Ini tadi kaitan permasalahannya itu apa gitu Bu. Terima kasih Ibu, sekarang jadi udah cerah. Terima kasih banyak Ibu Ais dan Pak Didit atas waktunya. Sama-sama.